Mmm, Baik, pada video ini kita akan membahas tentang integral fungsi pecahan. Nah, ini materi kalkulus 1 untuk program studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina, di pertemuan yang ke-26. Di materi tentang integral fungsi pecahan ini, kita akan membahas bentuk-bentuk integral yang mana kita miliki integral fungsi yang bentuknya adalah pecahan misalkan fx dibagi gx. Fx bisa apapun, gx bisa apapun. Yang jelas yang akan kita bahas di sini adalah kita fokus bentuknya. Yang pertama adalah fx dan gx masing-masing adalah polinomial. Fx adalah polinomial berderajat m, pangkat tertingginya adalah m. Gx adalah polinomial berderajat n, pangkat tertingginya adalah n. Nah, untuk mengerjakannya, caranya adalah yang pertama, kita perlu memastikan bahwa fx dibagi gx itu memiliki bentuk yang kita sebut sebagai proper, ya, pecahan sempurna mungkin ya. Apa itu maksudnya bentuk yang proper? Bentuk yang proper itu maksudnya adalah pangkat tertinggi dari fx itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari gx. Ini m kurang dari n. Nah, kalau misalkan bentuk pecahannya belum proper, ya, maka kita sederhanakan bentuk pecahannya sampai kita dapat bagian yang proper. Setelah kita dapat bentuk yang proper, nah bagian yang proper tersebut itu kita faktorkan penyebutnya. Jadi gx kita faktorkan. Contoh kalau x adalah x ya 2. Nah, setelah kita kita faktorkan penyebutnya, kita cari bentuk ekspansi fraksi parsialnya atau partial fraction expansion. Ya, partial fraction decomposition, harusnya dekomposisi ya. Yang mana misalkan kalau kita punya x plus 3 dibagi x kuadrat plus 3x plus 2, maka kita faktorkan penyebutnya dulu, kita punya x plus 3 per x plus 1 kali x plus 2. Nah, kemudian penyebutnya kita masing-masing kita buat jadi bentuk kita pisahkan ya. Jadi kita punya beberapa pecahan berbeda tergantung ada seberapa banyak faktor dari penyebut. Misalkan karena di sini faktornya ada 2, x plus 1 dan x plus 2, maka kita punya penjumlahan antara dua buah pecahan yang faktornya sama. Baru kita cari koefisien atasnya harusnya berapa. Misalkan di sini a per x plus 1 ditambah b per x plus 2. Nah, ini a dan b-nya harus berapa supaya kalau kita jumlahkan dengan cara menyamakan penyebut, pembilangnya jadi x plus 3. Ternyata setelah kita hitung kita dapat A-nya 2, B-nya min 1. Nah, setelah kita melalui tahap ini baru kita integralkan. Nah, bagaimana kalau penyebutnya itu bentuknya ada polinomial yang dipangkatkan, jadi ada duplisitas gitu ya, ada pangkat. Misalkan salah satu faktor atau lebih itu punya pangkatnya lebih dari 1, pangkatnya bisa 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Maka ya ini pangkat K ini adalah bilangan bulat positif, maka bentuk ekspansi fraksi parsialnya seperti ini. Jadi kalau ada duplisitas di faktor penyebutnya, maka kita bentuk pecahannya itu penjumlahan dari pecahan yang faktornya sama. Tapi
Tapi pangkatnya, pangkat atasnya ini dikurangi 1. Jadi, kenapa? Supaya bagian, pembilangnya itu tetap, pangkatnya lebih rendah. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Contoh yang pertama, ini kita bahas contoh yang kalau bentuk, integralnya, penyebutnya sudah berbentuk, eee eee, polinomial yang sudah difaktorkan. Maka, kalau sudah difaktorkan, ini langkah pertama adalah kita cari bentuk, apa namanya, ekspansi fraksi parsialnya. Contohnya kita punya di sini x kuadrat plus 4x plus 1 per x min 1 kali x plus 1 kali x plus 3. Nah, di sini ini kita mau buat menjadi, sesuatu dibagi x min 1 ditambah sesuatu dibagi x plus 1 ditambah sesuatu dibagi x plus 3. Sesuatunya apa? Kita misalkan dulu gitu ya. Pembilangnya yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C. Nah, A, B, dan C ini adalah konstanta yang mau kita cari. Nah, cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya adalah kita samakan dulu penyebutnya, gitu ya. Supaya intinya adalah kita mau buat penjumlahan ini kembali ke bentuk aslinya dengan cara mencari konstanta A, B, dan C yang tepat. Maka kita samakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, ya, yang A penyebutnya kita samakan berarti, setelah kita jumlahkan nanti penyebutnya bisa kita tulis, hasil perkaliannya x min 1 x plus 1 x plus 3. Nah, bagian yang A dibagi x min 1. Supaya penyebutnya ada x plus 1 dan x plus 3, maka A harus kita kalikan dengan x plus 1, x plus 3. Kemudian yang bagian B, supaya ada, kan ini B per x plus 1. Ya. Supaya ada x min 1 dan x plus 3, kita harus kalikan ya, B-nya dengan x min 1, x plus 3. Kemudian yang C, ini harus kita kalikan dengan x min 1, x plus 1. Nah, kemudian kita lanjutkan gitu ya. Sehingga kita punya sesuatu dibagi x min 1, x plus 1, x plus 3. Yang bagian A, ya, x plus 1 kali x plus 3. Itu adalah x kuadrat plus 4x plus 3 ditambah ya B gitu ya. B kali x min 1 kali x plus 3. Kita punya x kuadrat plus 2x min 3. Kemudian yang C adalah kita punya C kali x kuadrat min 1. Nah, setelah ini kita apakan? Setelah ini kita kumpulkan yang untuk pembilangnya. Penyebutnya kita tulis dulu. X plus 1, X plus 3. Nah, pembilangnya kita kumpulkan yang pangkatnya sama. Ya. Contohnya di sini kita punya A plus B plus C kali X kuadrat, karena koefisien X kuadrat masing-masing itu. Ya. Kemudian yang pangkat X pangkat 1 kita punya 4A plus 2B kali X pangkat 1. Yang terakhir, yang X pangkat 0 atau yang hanya koefisien saja kita punya ditambah 3A
min 3B min C. Nah, dari sini kita punya ya, kita mau buat yang ada di sini, yang saya kasih kotak warna biru, ini sama seperti yang ada di sini gitu ya. Jadi pembilangnya harus sama. Nah, supaya pembilangnya sama, kita peroleh yang pangkatnya X kuadrat gitu ya. Saya punya A plus B plus C itu harus sama dengan 1 karena koefisien dari X kuadrat, saya pakai warna ini misalkan, koefisien dari X kuadrat ini harus sama dengan koefisien dari X kuadrat yang ada di kiri atas di aslinya. Sama seperti itu, kita harus punya 4A plus 2B sama dengan 4 dan 3A min 3B min C adalah 1. Nah, sampai sini yang kita perlu lakukan adalah kita melakukan proses substitusi eliminasi ya, di mana kalau kita punya, misalkan kita ambil persamaan pertama dan persamaan ketiga, A plus B plus C sama dengan 1 dan 3A min 3B min C sama dengan 1 juga. Maka kita bisa mengeliminasi C-nya dengan cara kita menjumlahkan gitu ya. Sehingga kita punya 4A plus 2B oh sorry, 4A min 2B 4A min 2B sama dengan 2. Kemudian kita kumpulkan 4A plus 2B sama dengan 4, dengan 4A min 2B sama dengan 2, kita punya 4A plus 2B sama dengan 4, 4A min 2B sama dengan 2, kalau kita jumlahkan kita punya 8A sama dengan 6, sehingga kita punya A-nya adalah 3/4. Ya. Dari sini kita bisa cari B-nya adalah apa? B-nya adalah apa? Kalau kita masukkan ke 4A min 2B sama dengan 2, ya, maka B-nya adalah berapa? Kalau A-nya 3/4, 3 dikurangi, B-nya adalah setengah. Nah, kemudian kita substitusikan lagi, kita dapat C-nya, misalkan A plus B plus C harus sama dengan 1. Kalau A-nya 3/4, B-nya setengah, C-nya harus berapa? C-nya harus min 1/4. Nah, baru dari sini kita bisa selesaikan integralnya. Nah, selesaikan integralnya, yaitu kita punya integral X kuadrat plus 4X 1 per X min 1, X plus 1, X plus 3 dx
ini menjadi sama dengan integral, kita punya ya, bentuk yang ada di atas ini. Saya kasih kotak warna hijau dengan A, B, C-nya yang saya kasih kotak warna hijau juga. Ini menjadi integral A-nya 3/4 ya. 3/4 dibagi X min 1 ditambah B-nya setengah, berarti 1/2 dibagi X plus 1. C-nya adalah min 1/4 ditambah min 1/4 per X plus 3. Jangan lupa dx. Nah, menggunakan tabel integral, kita bisa dapat ini integralnya dengan mudah gitu ya. Kita punya 3/4 kali ln mutlak X min 1 ditambah setengah kali ln mutlak X plus 1 dikurangi 1/4 kali ln mutlak X plus 3 plus C. Oke, selesai. Jadi kurang lebih yang akan kita bahas akan seperti ini. Nah, contoh soal berikutnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan penyebutnya pangkatnya ada duplisitas gitu ya, pangkatnya muncul 2 kali. Bagaimana bentuk ekspansi fraksi parsialnya? Nah, jadi kita tulis tuh 6x plus 7 per x plus 2 kuadrat. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini si polinomialnya yang pembilangnya itu pangkatnya turun 1 ya. Kita punya di sini adalah x plus 2. X plus 2 itu pangkat tertingginya 1. Maka kita akan punya sesuatu dibagi x plus 2 ditambah sesuatu dibagi x plus 2 kuadrat. Ya. Nah, kemudian yang atasnya, karena x plus 2 ini pangkat tertingginya 1, kita ambil koefisien konstanta saja gitu ya. A, B misalkan. Nah, caranya kemudian sama, kita samakan penyebut, kita akan punya sesuatu dibagi x plus 2 dikuadratkan gitu ya, supaya sama penyebutnya. Yang A harus kita kalikan dengan x plus 2 supaya sama penyebutnya, karena di sini kita punya A per x plus 2. Supaya penyebutnya jadi x plus 2 kuadrat, maka A-nya juga harus kita kalikan dengan x plus 2. Kemudian yang B tidak perlu kita kalikan apa-apa, tetap B. Kemudian kita satukan yang apa namanya x pangkat 1, x pangkat 0, koefisiennya disatukan, kita punya kita ulang lagi. Kemudian kita punya AX plus 2A plus B. Langkah berikutnya apa? Nah, kita lihat yang koefisiennya. Yang X kita punya, oke. A itu sama dengan 6. Karena apa? Karena 6X sama dengan AX, maka A-nya 6. Kemudian kita punya 2A plus B sama dengan 7 ya. Dari sini. Saya kasih lingkaran. Nah, berikutnya dari sini kita selesaikan. A-nya sudah 6, sehingga dari sini kita bisa dapatkan B-nya berapa? B-nya adalah negatif 5 kayaknya ya. Kalau A-nya 6, supaya 2A plus B itu sama dengan 7, B-nya adalah negatif 5 ya.
Karena 2 kali A itu 12, sehingga B-nya adalah 7 dikurangi 12. Min 5. Nah, kemudian baru kita hitung integralnya. Integral 6x plus 7 dibagi x plus 2 kuadrat dx, ini apa? Ini sama seperti kita menghitung integral dari 6 per x plus 2 dikurangi 5 per x plus 2 kuadrat, ya, dx. Kemudian kita integralkan secara biasa gitu ya. Kita dapat 6 kali ln mutlak x plus 2 dikurangi, atau sepertinya ini ditambah ya. Bagian integral yang kedua, yang 5 per x plus 2 kuadrat, itu kita perlu menggunakan metode substitusi. Tapi hasilnya adalah ini 5 per x plus 2. Tapi tandanya jadi plus. Kemudian ini jangan lupa plus C. Nah, berikutnya, ini kita masih ada beberapa contoh ya. Berikutnya, sama ya. 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini kan nggak proper. Karena apa? Karena pangkat tertinggi dari pembilang lebih tinggi dari pangkat tertinggi dari penyebut. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita mencari bagian yang bisa kita bagi supaya sisanya kita dapat sesuatu yang proper. Nah, di kasus ini kita bisa bagian yang pembilang, ini penyebutnya saya tulis ulang gitu ya, x kuadrat min 2x min 3, bagian dari pembilang ini kita bisa tuliskan sebagai 2x pangkat 3 min 4x kuadrat, kemudian min 6x, tapi karena yang kita punya asalnya adalah min x, ini harus ditambah x, kemudian min 3. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau saya tulis ulang penyebutnya x kuadrat min 2x min 3, pembilangnya yang 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min 6x, ini kita bisa tuliskan ke dalam bentuk 2x kali x kuadrat min 2x min 3, kemudian sisanya adalah plus x min 3. Nah, kalau yang 2x kali x kuadrat min 2x min 3 kita bagi dengan x kuadrat min 2x min 3, ini kita akan punya 2x, ya. Kemudian sisanya adalah ini plus x min 3 per x kuadrat min 2x min 3, ya. Nah, sekarang kita punya bagian yang proper di area yang saya kotaki warna biru. Ya. Nah, bagian yang proper ini kemudian kita melakukan ekspansi fraksi parsial x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Kita faktorkan dulu penyebutnya. Jadi ini kita punya x min 3 per faktornya apa? X plus 1 x min 3. Nah, sehingga lagi-lagi ini kita mau buat menjadi sesuatu per x plus 1 ditambah sesuatu per x min 3. Ya, kita punya A dan B. Nah, apa A dan B-nya?
kita samakan penyebut lagi ya. Nah, tapi kita, saya akan mengajarkan teknik yang berbeda untuk mencari A dan B di kasus ini ya. Saya akan gunakan, warna ungu di pojok kiri bawah. Nah, kan kita punya X min 3 per X plus 1 kali X min 3 itu sama dengan A per X min 1 plus, X plus 1 plus B per X min 3. Nah, bagaimana mengisi A dan B-nya? Ternyata kita bisa mengisi A dengan cara kita punya X min 3. Oh, sebentar, kayaknya ada yang salah ini. Di atas ini harusnya bukan plus X tapi plus 5X ya. Karena kita punya dari di sini min X, kita mau ubah menjadi min 6X plus 5X. Kemudian ini plus 5X, ini 5X. Kita punya 5X min 3. Nah, oke, ini baru benar. Nah, bagaimana cara mencari A dan B? Kita lanjut di sini ya. Kita bisa menutup penyebut yang kita mau cari gitu ya. Jadi A ini kan penyebutnya adalah X plus 1. Maka dari 5X min 3, 5X min 3 per X plus 1 kali X min 3, itu X plus 1-nya kita coret ya. Jadi X plus 1-nya ini kita tutup, kita nggak perlu gunakan. Kemudian 5X min 3 per X min 3-nya ini kita evaluasi di X sama dengan pembuat nolnya X plus 1 apa? Min 1 gitu. Tadi kan X plus 1-nya kita coret dengan yang warna merah itu, kemudian pembuat nolnya X plus 1 adalah min 1, X-nya, maka 5X min 3 dibagi X min 3 ini kita evaluasi di X sama dengan min 1, yaitu apa? Ya, 5 kali min 1 dikurangi 3 per min 1 dikurangi 3. Itu kita punya apa ini? Min 2 ya. Karena min 8 dibagi min 4. Oh, plus 2, sorry. 2. Sama, untuk yang B, kita punya, saya tulis dulu 5X min 3 per X min 1, X plus 1 kali X min 3. Nah, karena penyebutnya B adalah X min 3, maka X min 3-nya kita coret. Kemudian kita evaluasi sisanya di X sama dengan pembuat nolnya dari X min 3 adalah X-nya 3. Gitu ya. Kita punya 5 kali 3 dikurangi 3 per 3 plus 1. Yaitu kita punya 12 dibagi 4 ya, B-nya 3. Sehingga kalau kita kembali ke bentuk ekspansi fraksi parsialnya, kita akan punya ini sama dengan 2 per X plus 1 ditambah 3 per X min 3. Nah, kalau kita kembali ke yang ke atas, ya, yang mau kita integralkan tadi, kita bisa tulis menjadi 2X plus
2 per X plus 1 plus 3 per X min 3. Sehingga kita bisa integralkan ya. Integral dari 2X pangkat 3 min 4X kuadrat min X min 3 per X kuadrat min 2X min 3 dx itu adalah integral dari 2X plus 2 per X plus 1 plus 3 per X min 3 dx. Nah, kemudian kita integralkan. 2X integralnya adalah X kuadrat. Ditambah 2 per X plus 1 ya. Integralnya adalah 2 kali ln mutlak X plus 1. Ditambah integral dari 3 per X per 3 adalah 3 kali ln mutlak X per 3. Jangan lupa terakhir ditambah C. Ya, itu adalah contoh-contoh pengerjaan bentuk integral yang bentuknya sah. Contoh lagi. Nah, sekarang kalau kita punya seperti ini ya, penyebutnya ada duplisitas. Kita masih punya ada tiga contoh lagi, empat ya, kemudian 5 soal latihan. Yang ini ya, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu min 2X plus 4 per X kuadrat plus 1 kali X min 1 kuadrat. Ya. Ini kita buat menjadi sesuatu dibagi X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Maka tulis saja tetap X kuadrat plus 1. Karena duplisitasnya, pangkatnya 1, ya udah kita tulis sekali. Kemudian ditambah sesuatu dibagi X min 1 ditambah sesuatu dibagi X min 1 kuadrat. Nah, X min 1-nya pangkatnya muncul 2 kali gitu ya. Makanya duplisitasnya kita pangkatnya 2, makanya kita munculkan 2 kali X min 1 yang pangkat 1 dan X min 1 pangkat 2. Kemudian atasnya apa? X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1 sudah tidak bisa difaktorkan, tapi karena pangkatnya X, pangkat tertingginya adalah 2, yang atas kita tulis AX plus B ya. Jadi polinomial yang pangkatnya turun 1. Kemudian yang X min 1 ini karena pangkat tertingginya 1, ya sudah kita tulis hanya C saja gitu ya, tanpa ada X-nya. Yang terakhir D. Nah, di sini kita cari A, B, C, D-nya apa? Sama, kita samakan penyebut gitu ya. Jadi kita punya AX plus B ini harus kita kalikan dengan X min 1 kuadrat. Kemudian ditambah C, ini harus kita kalikan dengan X kuadrat plus 1 kali X min 1 ditambah D, ini harus kita kalikan dengan X kuadrat plus 1. Penyebutnya adalah X kuadrat plus 1 kali X min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita proses ya. Kita punya AX plus B. Nah, saya mau tulis hanya bagian penyebutnya saja, pembilangnya saja gitu ya, supaya menghemat tempat. Jadi ini kita akan punya sesuatu misalkan bintang gitu ya, dibagi X kuadrat plus 1, X min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita cari bintang ini gimana gitu ya. Isi bintang ini sama dengan AX plus B kali
X min 1 kuadrat itu adalah X kuadrat min 2X 21. Kemudian ditambah C kali X kuadrat plus 1 kali X min 1, kita punya X pangkat 3. Min X kuadrat plus X min 1. Kemudian ditambah D kali X kuadrat plus 1. Kita kumpulkan yang pangkatnya sama. Kita punya yang pangkat 3 adalah AX kali X kuadrat, ya, dan CX pangkat 3. Berarti kita punya A plus C X pangkat 3 ditambah yang pangkatnya 2, kita punya AX kali min 2X, itu adalah min 2AX kuadrat, berarti min 2A. Kemudian ada B kali X kuadrat, berarti plus B. C-nya kali min X kuadrat min C. D-nya kali X kuadrat, berarti plus D. Ini dikalikan X kuadrat, ditambah yang pangkatnya 1. Nah, saya punya AX kali 1, yaitu A. B kali min 2X, min 2B. C kali X, ini plus C. D kali 0, nggak usah, ya. Ini kali X, ditambah yang terakhir adalah B min C plus D, ya. Nah, dari sini apa yang kita dapatkan? Ya. Jadi bintang itu harus sama seperti yang di sini, min 2X plus 4. Maka saya akan gunakan warna ungu, gitu ya, di pojok kiri bawah. Saya punya A plus C, ya, yang X pangkat 3 itu pangkatnya adalah, koefisiennya adalah 0. Kemudian min 2A plus B min C plus D, plus D. Ini X kuadrat koefisien juga 0. Kemudian A min 2B plus C. Ini koefisiennya adalah min 2, ya. Dan terakhir B min C plus D adalah 4. Nah, dari sini kita dapat apa? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. D-nya 1, ya, harusnya. Nah, sekarang kalau D-nya 1, C-nya berapa? A itu adalah min C. Saya coba dulu, ya. Kalau C-nya min 1, A-nya 1, B-nya 2, benar nggak ya? A-nya 1 min 1 habis 0 min 2 plus 2 habis. Oh, nggak bisa. Berarti mungkin A-nya adalah min 1,
B-nya adalah min 2. C-nya adalah 1. Oh, B-nya mungkin 1 juga ya. Saya coba 1, 1, 1. Tapi yang negatif yang dicek. Nggak bisa. Yang 1, 1. Oh, saya tahu. B-nya adalah 1 pasti. Sehingga mungkin A dan C-nya adalah antara 2. D-nya 1. D-nya benar 1 nggak ya? 2. D-nya harusnya 1. Nah, kita akan punya min 2. A-nya mungkin 2. C-nya min 2. Kalau A-nya 2, C-nya min 2, persamaan ketiga dipenuhi, persamaan keempat dipenuhi, persamaan kedua min 4 plus 1, min 2 plus 2. Iya. Oke, berarti ya itu kita dapat A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 2, D-nya 1. Ya. Sehingga kalau kita substitusikan langsung ke integralnya, kita punya integral 2 min 2x plus 4 dibagi x kuadrat plus 1 kali x min 1 kuadrat dx adalah integral A-nya tadi 2 ya, berarti kita punya 2x plus B-nya 1 per x kuadrat plus 1 ditambah C-nya adalah min 2, berarti min 2 per x min 1 ditambah D-nya 1 ya, 1 per x min 1 kuadrat integral terhadap variabel x. Kemudian kita integralkan. Nah, hasilnya adalah ln x kuadrat plus 1 ditambah, kita gunakan tabel integral ya. Saya nggak hafal tabel integral.
Jadi ln x kuadrat per 1 ini dari 2x per x kuadrat per 1, yang 1 per x kuadrat per 1-nya itu adalah kayaknya arca setangan, atau saya lupa. Satu per ya 1 per x kuadrat per 1 itu integralnya adalah arcus tangen, gitu ya, tangen inverse x, kemudian min 2 ln mutlak x min 1, kemudian min 1 per x min 1, gitu ya. Jangan lupa plus c. Jadi tahap-tahap pengintegralannya seperti itu. Ke contoh berikutnya ya. Nah, di sini metode yang tadi saya sempat singgung itu namanya metode cover up ya. Jadi kita menutup bagian yang kita mau cari. Ya. Jadi misalkan kita punya x kuadrat plus 1 dibagi x min 1, x min 2, x min 3 ya. Kita mau tulis menjadi a per x min 1 tambah b per x min 2 tambah c per x min 3. Untuk mencari A, B, dan C-nya, ya, A kita punya x kuadrat plus 1 dari persamaan yang saya kasih kotak warna merah, dibagi, nah karena A penyebutnya adalah x min 1, x min 1-nya kita tutup gitu ya. Jadi kita sisa punya x min 2 kali x min 3. Kita evaluasi di mana? Di x sama dengan 1. Kenapa? Karena penyebutnya A kan x min 1. Pembuat 0 dari x min 1 adalah x-nya harus sama dengan 1. Maka dari sini kita punya 1 kuadrat plus 1 per 1 min 2 kali 1 min 3. Nah, kita punya apa ini? 2 per 2 ya, 1 ya. Kemudian B-nya sama x kuadrat plus 1. Nah, sekarang penyebutnya B adalah x min 2. Berarti x min 2-nya nggak usah kita ikutkan. Kita punya x min 1 kali x min 3. Tapi kita evaluasi di x sama dengan 2. Yaitu kita punya 2 kuadrat plus 1 per 2 min 1, 2 min 3. Ya. Ini adalah min 5. Dan yang terakhir C-nya x kuadrat plus 1 per x min 1, x min 2. Kita evaluasi di x sama dengan 3 ya. Karena penyebut dari C adalah x min 3. Yaitu x, kita punya 3 kuadrat plus 1 per 3 min 1 kali 3 min 2. Ya, kita punya di sini 9 plus 1, 10, 10 per 2, yaitu 5. Sehingga kita akan punya, karena soalnya hanya tentukan ekspansinya, kita akan punya x kuadrat plus 1 per x min 1 kali x min 2 kali x min 3 itu adalah 1 per x min 1 dikurangi 5 per x min 2 ditambah 5 per x min 3.
Tapi yang perlu kalian ingat untuk metode cover up ini bisa digunakan untuk, yang penyebutnya tidak ada duplikasi gitu ya, tidak ada duplisitas. Nah, contoh ya, di sini kita punya X plus 4 per X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 10X. Kita faktorkan dulu penyebutnya, kita punya X plus 4 per X kali X min 2 kali X plus 5. Nah, ini mau kita buat menjadi A per X ditambah B per X min 2 ditambah C per X plus 5. Maka A-nya adalah X plus 4 per X-nya kita tutup gitu ya, kita punya X min 2 kali X plus 5. Kita evaluasi di X sama dengan 0 ya, karena A per X pembuat 0X adalah 0. Yaitu kita punya 0 plus 4 per 0 min 2 kali 0 plus 5 ya. Yaitu kita punya min 4 per 10, yaitu min 2 per 5. B-nya adalah X plus 4 per X kali X plus 5. Kita evaluasi di X sama dengan 2, yaitu kita punya 2 plus 4 per 2 kali 2 plus 5. Hasilnya adalah 3 per 7. Dan C-nya kita dapat dari X plus 4 per X kali X min 2. Kita evaluasi di X sama dengan negatif 5. Yaitu min 5 plus 4 per min 5 kali min 5 min 2. Kita dapat hasilnya adalah 1 per 35 ya. Satu per 35. Iya betul. Nah, baru setelah itu kita integralkan. Integral X plus 4 per X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 10X. Dx adalah integral dari min 2 per 5 per X plus 3 per 7 per X min 2 plus 1 per 35 per X plus 5 dx, yaitu hasilnya adalah min 2 per 5 ln mutlak X ditambah 3 per 7 ln mutlak X min 2 ditambah 1 per 35 ln X plus 5 plus C. Ya. Nah, ini adalah akhir dari video bagian ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tugasnya adalah di bawah ini ada 5 soal latihan ya. Ini kalian harus kerjakan menjadi PR ya, dan harus dikumpulkan.
Sampai jumpa.